Budi Indrawijaya menjelaskan kinerja pemerintah dalam menanggulangi bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Seskap menyebut pemerintah pusat turun menangani bencana sejak 26 November 2025. Anggapan jika pemerintah pusat lambat tidak sesuai dengan kenyataan tersebut. Pemerintah telah langsung tanggap menangani bencana yang hingga kini tercatat menelan 1.129 jiwa. Ada penambahan personil. Jadi kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak. Bukan sebaliknya, memperumit. Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja, petugas-petugas di lapangan tidak kerja. Di sini semua butuh kerjasama, kekompakan, energi positif. Banyak kok yang datang, betul-betul niat bantu, sampaikan ke petugas, Pak di sana kurang, di sini kurang. Ayo kita sama-sama Pak, saya ada ini, kayak gitu. Kalau niat bantu, ayo sama-sama. Hibur warga, timbulkan optimisme, bikin ketawa, timbulkan senyum, timbulkan keyakinan. Oke? Saya rasa itu. Sekali lagi, ayo kita saling bantu, saling jaga, saling dukung, sebarkan energi positif. Ya. Pemulihan terkini berpacu dengan masa tanggap darurat bencana di wilayah utara Pulau Sumatera. Apa saja yang sudah, sedang, dan akan dilakukan pemerintah pusat yang sejak banjir dan longsor menerjang turun gunung menanggulangi dampaknya. Kita bahas bersama narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Sadam Al-Jihad. Pak Sadam, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Ya, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Kalau turun gunung nih artinya KSP juga kerja ya, lagi kerja sekarang, lagi WFA. Iya, betul. Oke, boleh diupdate dulu Pak Sadam sampai sejauh ini apa yang bisa diupdate terkait infrastruktur? Yang pertama adalah terkait dengan infrastruktur. Ini sudah 90% ya untuk jalan nasional. Itu yang kemudian disampaikan Kementerian PUPR juga. Artinya dari 80 ruas jalan nasional itu sudah 72 ruas jalan yang sudah bisa dilalui. Itu yang pertama. Yang kedua, di Aceh, saya mau bilang di Aceh dulu, itu dari 36 itu ada 20 ruas jalan, kemudian di Sumut, itu juga, dan di Sumatera Barat itu pun sudah. Artinya memang di sini terkait dengan ruas jalan nasional itu sudah bisa dilalui. Yang kedua, nah ini ada kerja-kerja terkait dengan jembatan. Nah, jembatan di Aceh dari 18 jembatan itu sudah ada 10 jembatan yang sudah bisa dilalui. Nah, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat jauh lebih bisa dilalui. Begitu juga kemarin Pak Presiden di Padang Mantuang sudah bisa dilalui ya di Sumatera Barat, kemudian di Jalan Lembah Anai juga sudah bisa dilalui. Bagaimana untuk arus logistik? Nah, arus logistik sendiri di sini sudah ada lebih dari 2.824 ton yang kemudian didistribusikan dari Tentara Nasional Indonesia, kemudian dari Polri, dan selain itu juga ya, selain tadi arus logistik, ada juga ini yang tercatat oleh kami bahwa ada kolaborasi antara TNI Polri dan juga relawan. Jadi relawan ini ada 7.928 relawan, baik itu terkait dengan trauma healing, kemudian dengan sekolah darurat dan lain sebagainya. Artinya di sini ada kolaborasi antara pemerintah pusat, kemudian relawan, begitu juga pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Kemarin kami juga koordinasi dengan salah satunya yang terparah di Aceh, yaitu Aceh Tamiang. Itu rumah sakit sudah bisa diaktifasi, kemudian arus logistik di desa-desa menurut dari bupati dan wakil bupati itu sudah bisa didistribusikan. Nah,
di sini juga kita bisa melihat bahwa kementerian dari PU itu sudah ada 724 alat berat yang sudah bisa didistribusikan, eskavator, ya, kemudian ada wheel loader, kemudian macam-macam, bulldozer dan sebagainya. Artinya memang di sini kerja-kerja dari Kementerian PU juga bergerak, kemudian dari TNI itu ada pasukan Jenny juga untuk membangun jembatan dan sebagainya. Nah, Baik. Kementerian Kesehatan juga kita bisa melihat bahwa dari 41 rumah sakit yang terdampak itu secara bertahap ini sudah hampir 100%, 21 rumah sakit di Aceh sudah operasi penuh, 5 rumah sakit daerah di 237 puskesmas juga sudah operasi penuh, kemudian di Sumut ada 17 rumah sakit dan 21 puskesmas sudah operasi penuh, dan juga di Sumatera Barat. Artinya memang tenaga kesehatan juga dimobilisasi, ada 1.200 lebih tenaga kesehatan yang terdiri dari 280-an dokter, kemudian 120-an spesialis, perawat juga, dan ini kolaborasi dengan kampus-kampus yang kemudian mengirimkan, kemudian ada PMI, ada tenaga-tenaga kesehatan dari daerah juga, dari pemerintah daerah, dari BUMN juga. Nah, ini yang kemudian kolaborasi secara terpadu. Artinya memang operasi tanggap darurat terpadu ini berjalan dengan maksimal. Begitu juga terkait dengan logistik yang di makanan itu sudah Sebelum juga kita ke logistik, bisa Pak Sadam, didistribusikan. sebelum kita ke logistik, saya ingin kembali Ya. dulu ke kesehatan. Tadi Anda bilang di 41 rumah sakit ya, yang tersebar di Aceh, Ya. di Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, itu hampir 100% sudah beroperasi kembali. Apakah ini artinya listrik sudah hampir 100%? Untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu sudah 100%. Kemudian di Aceh secara kewilayahan memang ada 4 daerah yang cukup berat, yaitu tadi ada Aceh Tamiang, ada Gayo Lues, ada Bener Meriah, dan juga Takengon atau Aceh Tengah. Nah, terkait dengan kelistrikan, terkait dengan rumah sakit itu ada yang menggunakan dari Genset. genset, dari genset. Nah, genset yang misalkan di Aceh Tengah itu 2.500 kilowatt yang kemudian diberangkatkan melalui helikopter. Nah, itu sudah dilakukan. Kemudian di Aceh Tamiang juga didorong dari 6.000 watt yang kemudian bisa dipulihkan. Tapi di sini kelistrikan memang cukup berat di Aceh. Nah, ini yang lagi dalam proses. Kalau data yang kemudian kami dapat dari PLN itu sudah 80% di kewilayahan yang memang sudah operasi. Artinya memang 4 daerah ini yang memang sedang dalam proses terus-menerus. Karena memang kita melihat jalan-jalan daerah, kemudian jembatan yang di daerah bukan nasional ya. Artinya di sini dalam proses yang memang terus yang dikerjakan oleh TNI Polri. Baik, Begitu. targetnya kapan Pak Sadam untuk 4 daerah itu terkait dengan kelistrikan? Targetnya tentunya dalam minggu-minggu ini ya, artinya ini yang memang dikejar betul-betul dari PLN, dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan bahwa ini harus dipercepat. Makanya kemudian ada satgas terkait dengan pemulihan, rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Termasuk kemudian PLN itu untuk mempercepat jalur-jalur sehingga kenapa yang didahulukan adalah jembatan, kemudian jalan, supaya apa? Supaya bisa mempermudah tower-tower terkait dengan kelistrikan itu bisa didistribusikan dengan baik. Baik. Gitu. Target berarti minggu-minggu ini 4 daerah di Aceh termasuk Aceh Tamiang akan dikejar untuk kelistrikan. Betul. Kita kembali lagi ke sektor kesehatan tadi, Pak Sadam. Apakah ini artinya vaksin-vaksin yang kemarin dilaporkan oleh para nakes sudah rusak karena tidak ada cold storage yang memadai untuk menyimpan vaksin dan obat-obatan, itu semuanya sudah tergantikan, sudah baru? Iya, ini kan kita kerjasama ya. Di sini juga ada Danantara, ada BUMN Peduli. Nah, ini yang kemudian mendistribusikan. Kemarin kita bisa melihat lebih dari 50 truk yang kemudian dikirim dari Danantara. Nah, ini termasuk terkait dengan kesehatan juga. Nah, kemudian tenaga kesehatan ini juga didistribusikan, dikirim. Nah,
di sini memang vaksin-vaksin dan lain sebagainya ini makanya ini yang harus terus dikejar. Nah, dikejar dan kita mendapatkan beberapa laporan. Kemudian tadi dengan aktivasi rumah sakit yang sudah bisa digunakan, ini artinya terkait dengan vaksin-vaksin dan sebagainya sudah mulai berangsur-angsur bisa dikendalikan. Baik. Tadi Anda juga menyebut ini semua adalah hasil dari kerjasama para relawan yang hingga kini mencapai Betul. 7.000 lebih kolaborasi. 7.928 relawan yang kemudian kemarin saya juga diskusi ya dengan salah satu relawan dari UI terkait dengan trauma healing. Nah, ini kemudian ada kerjasama dengan TNI Polri, kemudian bisa datang bersama juga relawan dan TNI Polri diberangkatkan. Artinya seperti halnya yang disampaikan Bang Ferry Irwandi juga ya, di sana bahwa ada kolaborasi antara relawan dan juga TNI Polri di sana. Ya, Lelah ya. sekali, tapi memang inilah untuk kerjasama gotong royong untuk kemudian mengembalikan lagi Aceh seperti semula, Sumatera Utara seperti semula, Ya. dan juga Sumatera Barat. Ya, ini artinya relawan, bantuan semuanya didatangkan dari dalam negeri ya Pak? Dari putra daerah semua ya, dari putra daerah Indonesia. Tidak ada bantuan atau relawan dari asing yang masuk? Iya, sampai hari ini putra daerah semua, dari dalam negeri semua, bahkan ya bukan hanya relawan, ada sumbangsih dari Kementerian Dalam Negeri yang menginisiasi gerakan dari provinsi-provinsi. Ada lebih dari 50 miliar yang kemudian didistribusikan dan juga logistik yang didistribusikan dari provinsi-provinsi secara resmi untuk kemudian dikirimkan ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, dan ini melibatkan lebih dari 25 provinsi. Artinya di sini memang kolaborasi yang cukup aktif terkait dengan kegotong royongan ini. Gitu. Baik, tapi kalaupun ada bantuan asing yang masuk, Pak, kalaupun ada bantuan asing untuk korban bencana yang masuk, bantuan asing saya ambil contoh di Sumatera Utara, ya. Ini karena people to people, ada bulan sabit merah yang dari Uni Emirat Arab, ya. Itu kemudian dikerjasamakan dengan Muhammadiyah dan 50 ton beras itu didistribusikan di Sumatera Utara, di Medan. Nah, artinya memang Pak Presiden concern terkait dengan bantuan asing itu kalau people to people. Nah, kalau kemudian kita bicara state to state, nah ini yang disampaikan Pak Presiden. Banyak sekali negara-negara sahabat yang membantu, tapi Pak Presiden jelas menegaskan, terima kasih atas dukungannya, concern Anda, tapi Indonesia masih bisa untuk menangani terkait dengan dukungan termasuk anggaran ya. Karena kalau kita bisa lihat dukungan anggaran yang diminta terkait dengan BNPB, yaitu ada R3P, Rancangan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana, sebesar 51,82 triliun, itu disupport oleh Kementerian Keuangan, itu 60 triliun. Dan sudah persiapan untuk kemudian dikirim melalui transfer ke daerah atau TKD, itu 44 triliun. Dan hari ini pun, kemarin Pak Presiden sudah bekerja, bagaimana kita melihat Satgas PKH, ya, Satgas PKH bekerja, kemudian Pak Presiden mengapresiasi ada 6,6 triliun yang kemudian didenda daripada perusahaan-perusahaan yang terlibat terkait dengan bencana di Sumatera. 6,6 triliun ini bisa untuk 100.000 rumah hunian tetap. Nah, artinya memang di sini terkait dengan anggaran bukan hanya dari negara atau APBN, tapi juga negara meminta pertanggungjawaban terkait dengan kerusakan lingkungan yang terjadi kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat. Nah, itulah yang kemudian yang disampaikan oleh Satgas PKH. Ada 4. Yang pertama adalah bagaimana penindakan secara pidana. Yang kedua, bagaimana evaluasi
terkait dengan perizinan yang kemudian kalau memang ini bukan illegal logging tapi ini perusahaan resmi maka akan ada evaluasi. Yang ketiga terkait dengan denda administratif yang harus diberikan kepada perusahaan-perusahaan itu. Yang keempat terkait dengan evaluasi kebijakan berkaitan dengan lingkungan hidup, kehutanan, energi sumber daya alam dan RTRW, rencana tata ruang wilayah. Gitu. Baik, artinya statement Presiden sudah terbukti bahwa tidak butuh bantuan asing, negara Indonesia sendiri bisa dan mampu untuk menangani pasca pemulihan Sumatera saat ini. Betul. Pak Sadam, untuk tadi Anda bilang kolaborasi relawan dan bantuan asing yang masuk selama itu people to people tentu akan diterima. Bagaimana dengan kolaborasi pemerintah pusat dengan pihak-pihak terkait, dengan Pemda? Kemarin ada beberapa Pemda Aceh begitu yang mengibarkan bendera putih. Sejauh ini seperti apa kolaborasi yang sudah dijalin? Ya, saya kira terkait dengan bendera putih, apa yang disampaikan Pak Gubernur, ya ini adalah bagian dari solidaritas, ya, dan ini bagian dari suplemen bagi pemerintah untuk mempercepat kemudian pemulihan pasca bencana ini. Jadi kita dan bendera itu kemudian ketika terpublikasi di media TV dan sebagainya itu 2 hari sebelumnya itu sebetulnya banyak berkibarnya, tapi pasca publikasi sudah tidak ada lagi. Nah, itu yang kemudian disampaikan oleh salah satu Bupati Aceh Tamiang bahwa ini sudah bekerja koordinasi yang terhubung antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota untuk untuk mendistribusikan, terutama mendistribusikan kebutuhan dasar warga. Nah, itu. Baik. Kembali ke infrastruktur jembatan. Kalau di awal tadi Anda sudah menyampaikan bagaimana jalan nasional 90% sudah terhubung. Bagaimana dengan 30 jembatan yang rusak? Status 16 jembatan sampai sekarang seperti jembatan Jempa dan Armco masih terkendala. Sejauh ini progresnya seperti apa Pak Sadam? Ya, jembatan Jempa kita bisa melihat memang ada terkendala tapi terus progres. Artinya di sini kalau kita mendapatkan data ini sudah hampir 70% jembatan Jempa ini bisa digunakan. Artinya ini dalam waktu singkat ini harus bisa dipercepat ya. Kita bisa tahu bahwa misalkan jembatan Tepin Mane saja ketika pembangunan itu diprediksi 1 bulan. Tapi yang terjadi adalah 1 minggu selesai jembatan Tepin Mane. Dengan kita bersama-sama mengapresiasi pasukan JENI dari TNI, kemudian kita harus bersama-sama melihat juga kerja-kerja yang dilakukan Satgas Perbaikan Jembatan ini terus-menerus. Nah, ini memang dalam posisi ini menunggu, ini sedang dikirim dan ini sudah siap dipasang, yaitu Aramco ataupun jembatan-jembatan beli yang untuk sementara ini akan proses. Dan tadi yang disampaikan jembatan Tepin Mane itu dari 1 bulan 2 bulan ternyata 1 minggu bisa selesai. Nah, begitu juga jembatan Jempa yang tadinya itu rusak parah ya masih 15%, sekarang sudah mendekati 70%. Artinya, kendalanya apa Pak Sadam? Kendalanya di mana Pak Sadam? Ya, kalau terkait kendala tadi bagaimana membawa daripada bahan-bahan ataupun jembatan-jembatan beli itu, tapi sekarang sudah dikirim alat berat tadi semuanya, dan tadi saya sampaikan bahwa sudah ada 724 alat berat yang didukung oleh Kementerian PU. Nah, ini memang dalam proses, karena memang kita lihat kalau kata Pak Seskap, perjalanan ini kan dari Jakarta, ada yang dari Riau, kemudian sampai ke sini. Nah, ini kan menggunakan ada KRI, ada ADRI, kemudian ada artinya lewat jalur laut ya. Memang membutuhkan waktu untuk ini, tapi ini sedang dalam proses dipercepat semuanya. Baik. Terkait PD Jaya Pak Sadam, ada banjir susulan di sana sejauh ini, bagaimana penanganan di sana? Iya, betul. Terkait dengan PD Jaya, ada banjir susulan, tapi kemarin juga saya komunikasi dengan teman-teman di sana, di PD Jaya.
di sini teman-teman dari TNI Polri juga terus standby juga di sana. Bayangkan ada satu Sumatera ya, ada 36.000 TNI, kemudian Polri ada 11.000, dan di PD Jaya kita standby. Tapi ini sudah bisa diatasi ya, sudah bisa didukung, dan juga ada dari teman-teman yang di Danantara juga. Kemudian kita bisa melihat bahwa ini mempersiapkan, apalagi Nataru ya, ini Nataru terkait dengan BBM, terkait dengan LPG dan lain sebagainya, ini dalam proses untuk kemudian di sana. Dan juga BNPB, BPBD di sana itu standby. Kemudian insya Allah ini kita semua bisa menstabilkan semuanya. Baik, Anda ingin mengatakan bahwa rekayasa cuaca masih diberlakukan di sana? Oh, perlu. Ya, kemarin saya komunikasi dengan tenaga ahli dari gubernur juga ya, dari Gubernur Aceh, bahwa rekayasa cuaca ataupun modifikasi cuaca, operasi modifikasi cuaca itu terus dilakukan. Ada setiap hari ada 5 helikopter yang kemudian memodifikasi cuaca di sana, kerjasama dengan BMKG, kerjasama dengan BNPB dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian untuk meminimalisasi potensi adanya banjir susulan. Baik, tadi Anda sempat mengatakan terkait juga dengan pasokan logistik. Kalau kita bicara terkait korban yang saat ini juga masih berada di tenda yang seadanya, dengan segala keterbatasan, bahkan tidak memperdulikan lagi di mana mereka berada, ada yang masih di atas pohon. Bagaimana upaya-upaya itu bisa segera untuk mengamankan mereka, untuk merelokasi mereka? Iya, yang pertama adalah relokasi ya, dan yang paling cepat ini adalah Huntara yang kemudian disiapkan per tanggal 21 Desember kemarin. Ada 2.600 Huntara yang sedang dibangun, 1.000 di Aceh, 1.000 di Sumatera Utara, 600 di Sumatera Barat. Nah, bantuan itu non APBN, kemarin kita dapat dukungan dari Yayasan Buddha Suci ya. Di situ kemudian Pak Gubernur Aceh juga sempat ketemu dengan pihak Yayasan Buddha Suci, ini yang kemudian nanti dipersiapkan untuk Huntara. Begitu juga Pak Presiden ketika di Agam menyampaikan bahwa 1 bulan ya ditarget di Agam misalkan itu untuk Huntara selesai. Nah, begitu juga dari Kementerian PKP, dari Pak Menteri PKP, Pak Marwar Sirait juga menegaskan ini perlu dengan percepatan terkait dengan Huntara dan juga Huntap. Nah, di sisi lain ada aset-aset pemerintah, yaitu aset-aset dari BLK, kemudian dari BUMN, misalkan PDPN dan sebagainya, yang memang bisa digunakan untuk penyintas ataupun pengungsi. Ini seperti yang kita lihat di layar, Pak Sada, mungkin Anda juga bisa melihatnya juga. Tadi yang sempat ada pembangunan ya dibantu oleh TNI, itu tadi di Agam, itu untuk Huntara ya, di Agam ya. Ya. Targetnya kapan? Targetnya kapan, Pak Sadam? Satu bulan. 1 bulan dari sekarang, Januari, artinya mereka sudah bisa direlokasi ya? 1 bulan, ya. 1 bulan dari Pak Presiden hadir di Agam. 1 Artinya bulan. Sekarang kalau udah berjalan ini kan Pak Presiden dari Agam itu kan 1 minggu kan. Jadi ya tinggal 3 minggu lagi. Nanti ya kita percepat ya. Kita lihat bagaimana pembangunan di sana ya, di Huntara. Di Agam itu ada 133 yang Huntara akan dibangun ya. Di Padang juga ada yang dibangun. Kalau Padang itu 2 bulan karena ada 500 Huntara ya. Nah, ada di pesisir selatan itu juga ada 72 Huntara yang akan dibangun. Nah, begitu. Jadi artinya memang titik-titiknya pun sebetulnya ini kolaborasi dari pemerintah daerah yang kemudian menyampaikan ke BPBD ataupun BNPD daerah ya, untuk tempat-tempatnya itu lokasinya di mana saja. Artinya dalam posisi ini relokasi itu berdasarkan assessment daripada pemerintah daerah. Assessment itu berdasarkan tingkat keparahannya.
assessment itu tingkat keparahannya, artinya kalau lokasinya kemudian parah, nggak mungkin itu dibangun di situ. Nah, artinya memang ada tempat-tempat yang memang tidak rawan bencana, kemudian secara dampak ekonomi dan sosialnya juga bisa kemudian diperbaiki, artinya tidak jauh dari tempat kerjanya dan sebagainya. Baik, tapi 3 provinsi ini tiga-tiganya sama-sama prioritas ya Pak. Kalau tadi Anda menyebutkan di Agam saja sekitar akhir Januari huntaranya sudah siap, terjadi juga di Aceh ataupun di Sumatera Utara. Baik, satu hal saya ingin memastikan Pak Sadam, satu hal, ketika korban ingin pindah ke Huntara atau ke Huntap, mereka tidak akan dimintain KTP kan? Iya, artinya ini semua dipermudah ya. Dipermudah, tapi tadi koordinasinya dengan pemerintah daerah, kemudian kalaupun ada hal-hal yang dipersulit, ya kita kan dalam posisi yang keterbukaan ya, artinya posisi Pak Presiden, pemerintahan Pak Presiden ini adalah open government ya, jadi kalau kemudian dipersulit maka bisa disampaikan apa kesulitannya. Gitu, artinya di sini akan terus ada evaluasi ketika memang proses itu dipersulit. Lapornya kemana Pak Sadam? Lapornya kemana? Ya, lapornya di pemerintah setempat, yang paling kecil ya pastinya pemerintah ada di kelurahan, kan ada di kabupaten, ada juga di BPBD setempat begitu. Baik, karena kan nggak mungkin langsung lapor Pak Sadam ya sebagai tenaga tenaga ahli KSP. Iya. Karena kita kan semuanya terpadu ya, jadi satu kesatuan. Ya, karena kan itu yang dikeluhkan oleh Kasat, jangan sedikit-sedikit lapor di medsos. Tapi kalau kita lapor ke otoritas kan belum tentu dibalas. Betul. Makanya kemudian kayak misalkan kayu yang banyak nih di Aceh, di Sumut dan di Sumatera Barat itu kan bisa dipergunakan, tapi harus melapor pemerintah setempat dan juga APH. Jadi artinya ada TNI Polri, kemudian boleh melapor ke sana, kira-kira persoalannya apa saja, misalkan tadi kayu mau digunakan, silahkan, tapi nanti kita lihat apakah itu menjadi alat bukti atau tidak, begitu. Baik, Pak Sadam, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami jeda saat lagi. Pemulihan bencana Sumatera dikebut. Kita akan lanjutkan diskusi, masih tersambung melalui Zoom tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Sadam Al-Jihad. Pak Sadam, kita lanjutkan, ini segmen terakhir, masa tanggap darurat terakhir tanggal 25 atau tanggal 26 Desember? Ya, beragam ya, karena ini kan per 2 minggu kemudian ditambah ya, ada yang di Aceh, di Sumut, dan di Aceh kapan Pak? Barat. Kalau Aceh ya berarti yang paling cepat itu kan dari Sumbar ya. Sumbar itu kan berarti 25, kemudian di Sumut itu 26, dan kemudian di Aceh 27. Ini kan beda 1 hari. Kemarin juga, tapi dalam proses ini makanya ada percepatan terkait dengan rekonstruksi dan rehabilitasi Pak Presiden, kemudian mempersiapkan ini mudah-mudahan dalam minggu depan itu bisa ada namanya Satgas ya, percepatan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, ini memang terkait dengan Satgas atau badan khusus ini yang akan melibatkan kementerian lembaga terkait, kemudian ada Danantara, kemudian ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Ini bersama-sama kemudian kita dalam satu kesatuan untuk mempercepat itu. Makanya sekarang yang dilakukan adalah untuk TKD dulu, artinya transfer ke daerah, tadi ada 44 triliun, kemudian mempersiapkan bangunan, Huntara sudah dimulai, tapi kemudian nanti akan dipercepat lagi, ada pembangunan di terkait dengan Huntap, kemudian jembatan-jembatan, perbaikan jembatan itu dilakukan terus-menerus, artinya di sini terkait dengan jalan, jembatan, ini harus terus dilakukan. Kemudian selain dari situ, selain dari percepatan tadi, penegakan hukum juga dilakukan terus-menerus terkait dengan kerusakan lingkungan. Baik, kalau tadi Anda bilang Sumatera Barat itu masa tanggap daruratnya berakhir tanggal 25, artinya hari ini di Sumatera Barat sudah langsung diberlakukan Satgas percepatan, sudah ada transisi di sana?
ini ada namanya operasi tanggap darurat terpadu ini, itu komandannya itu dari gubernur. Nah, ini per 2 minggu, kemudian ketika dari provinsi itu bisa mengatasi ini dalam arti koordinasi ya, koordinasi tetap pusat kemudian mendukung dengan dukungan pusat. Nah, ini akan terus ditambah, artinya 2 minggu, ini per 2 minggu operasi tanggap darurat terpadu ini. Kemarin misalkan sudah 2 pekan ya, sudah dua minggu, kemudian ditambah lagi 2 minggu karena itu aturan daripada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Tapi diberlakukan seprovinsi atau per kabupaten? Karena kalau tadi di awal Anda bilang 4 kabupaten di Aceh, salah satunya Aceh Tamiang kan sampai saat ini masih di sana masih semuanya darurat. Satu provinsi. Satu provinsi, artinya di Aceh satu provinsi, di Sumut satu provinsi, di Sumbar satu provinsi, dan dukungan dari pusat itu keseluruhan. Dan tadi yang saya sampaikan terkait dengan Aceh, ada 4 memang daerah yang cukup berat. Nah, ini jadi perhatian khusus, tapi semuanya daerah ini menjadi perhatian secara umum. Gitu. Baik. Jalan lintas barat Sumatera yang ditargetkan akhir Desember, apakah targetnya masih realistis? Iya, ini menjadi dalam posisi ini kan ini kejaran dengan waktu ya Mbak ya. Kejaran dengan waktu kita kan berproses bagaimana ini akhir Desember kan berarti 6 hari lagi ya. Nah, ini kan dalam proses yang kemudian dipercepat. Tadi yang saya sampaikan bahwa jalan yang tadinya 1 bulan bisa dipercepat 1 minggu. Nah, ini yang kemudian percepatan ini bagaimana prosesnya. Artinya saya mau bilang tadi ekskavator dan sebagainya, alat berat sudah dikirim. Nah, ini bagian percepatan. Lumpur yang kemudian banyak di jalan-jalan itu kemudian sudah bisa disingkirkan, dan ini adalah sebagian dari percepatan. Nah, di Aceh Tamiang misalkan itu jalan itu banyak lumpur, tapi yang di jalan pusatnya itu sudah mulai tersingkir. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan bahwa proses kerja-kerja dari TNI, dari Polri, dari pasukan JENI, dari PU, dari BPBD dan sebagainya, ini adalah proses yang luar biasa keras, dan memang ini menjadi tanggung jawab daripada negara untuk kemudian bisa memaksimalkan proses ini. Ya. Kalau alat berat sudah masuk, logistik sudah masuk, ini kan artinya kita bicara pemulihan, ya kita tentu berharap, berdoa akan semakin lebih cepat lagi pemulihan ini. Ini kan artinya juga ada peningkatan akses logistik dan juga ekonomi lokal. Apakah juga dari KSP sudah mengetahui bagaimana indikator suksesnya hingga sampai pekan keempat pasca bencana? Sudah dilihat indikator suksesnya akses logistik dan juga meningkatkan ekonomi lokal? Ya, salah satu yang menjadi persoalan di Undang-Undang 24 tahun 2007 itu adalah dampak sosial ekonomi. Nah, terkait dengan dampak sosial ekonomi, ini sudah ada penstabilan terkait dengan harga misalkan. Nah, awal-awal itu kan harga itu sangat melonjak tinggi, kemudian kita tekan bagaimana dari Kementerian Dalam Negeri juga fokus untuk menstabilkan harga, Kementerian Perdagangan juga seperti itu. Nah, pasar-pasar misalkan tadi di Aceh Tamiang, teman-teman kemudian kemarin ke Aceh Tamiang, pasar sudah mulai bisa aktivasi ya. Kemudian harga-harga juga sudah mulai stabil kembali. Nah, ini adalah dampak ekonomi yang ditimbulkan dari bencana ini, dan ini udah mulai ada indikator penstabilan yang cukup baik. Yang kedua, ya ada hutang kur ataupun piutang kur yang sudah dihapus oleh negara. Nah, kur UMKM itu total satu Sumatera itu 7,8 triliun yang dihapus. Nah, artinya apa? Artinya memang negara ingin masyarakatnya yang kemudian terdampak ini tidak terbebani terkait dengan ekonomi, ya. Kemudian kita bisa melihat juga kemarin Pak Mensos kemarin koordinasi dengan Pak Seskap bagaimana menerangkan ada untuk kebutuhan rumah tangga itu dikasih 3 juta rupiah, kemudian ada kebutuhan perusakan rumah ya itu
ada relatif berbeda, ada yang 15 juta, ada yang 30 juta kalau rusak berat. Kemudian di Bangun Untara itu ada Huntap itu ada 60 juta. Nah, ini langkah-langkah yang memang untuk penstabilan ekonomi. Begitu juga 268 miliar itu yang kemudian didistribusikan di 52 kabupaten kota untuk penstabilan ekonomi juga. Nah, ini langkah-langkah yang memang dilakukan. Begitu juga pakaian-pakaian yang hari ini kebutuhan dasar dari warga itu sudah didukung dari UMKM ya. terkait UMKM bea cukai itu ada pakaian-pakaian yang memang gagal ekspor ya, kemudian bisa didistribusikan. Nah, ini langkah-langkah strategis yang memang dilakukan oleh negara terkait dengan dampak ekonominya, begitu juga dampak sosialnya. Baik, Pak Sadam, izin terakhir Pak, saya boleh tagih janji Bapak. Tadi di awal Anda mengatakan bahwa minggu-minggu ini 4 daerah di Aceh yang listriknya tadi Anda sampaikan sekali lagi di awal, minggu-minggu ini bakal tersalurkan di sana. Yang daerah lain 80%, di 4 daerah di Aceh ini masih terkendala, tapi minggu-minggu ini akan dapat menyala listrik di sana. Kalau minggu-minggu ini belum nyala juga, saya boleh tagih janji Bapak ya Pak? Boleh. Artinya begini, dalam proses ini KSP itu berperan sebagai the bottlenecking. Artinya ketika ada keluhan, ada masalah dan sebagainya, nanti KSP akan memanggil misalkan PLN dan sebagainya untuk mempercepat ini semua. Baik. Pak Sadam Al-Jihad, tenaga ahli utama KSP. Terima kasih telah bersama kami di NTV Prime. Sehat selalu. Terima kasih. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan di NTV Prime. Pemirsa tetaplah bersama.